Demokrasi Indonesia telah mengalami banyak transportasi sejak merdeka. Sejak Orde Reformasi baru runtuh, Indonesia menerapkan demokrasi yang terus bertambah hingga saat ini. Mereka yang berhaluan radikal Belanda bermigrasi ke Hindia Belanda untuk aktivitas politik. Selanjutnya, mereka mendidik generasi muda Bumi Putra dengan politik modern. Transportasi pendidikan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masa revolusi 1945 sampai dengan 1950, demokrasi belum berjalan dengan baik selama masa revolusi. Namun, agar Indonesia tidak terlihat seperti negara absolut, pemerintah mengeluarkan KNIP, berubah menjadi lembaga legislatif berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Pada tahun 1950 sampai dengan 1959 ada partai politik yang berkiprah. Partai terbesarnya adalah PNI dan Masyumi. Mereka berganti-ganti pemimpin kabinet. Namun, pergantian kabinet sering menyebabkan ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Pada akhirnya, demokrasi liberal dianggap tidak efektif karena dominasi partai politik, lemahnya landasan sosial ekonomi, dan ketidakmampuan untuk bersidang mengubah Undang-Undang 1950. Presiden kemudian mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa konstitusi harus dibubarkan. Pada masa ini terjadi pergeseran politik luar negeri berfokus pada Cina dan Orde Lama, kemudian berakhir dengan pemberontakan G30 SPKI. Dan inilah sejarah demokrasi Indonesia dari masa merdeka hingga sekarang. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengenal dan menghormati hak asasi manusia. Generasi muda harus memahami dan menghormati hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.